Malam itu, suasana di rumah Amel dan Rudy terasa hangat dan akrab. Lampu-lampu lembut yang menggantung di langit-langit memberikan nuansa romantis, sementara aroma masakan yang menggugah selera memenuhi udara. Amel, dengan apron berwarna pastel yang menutupi gaun santainya, sedang sibuk di dapur. Dia mengaduk sup yang baru saja dimasaknya, sambil sesekali melirik jam dinding. Farid, teman dekat suaminya, dijadwalkan datang untuk makan malam. Amel selalu merasa nyaman dengan kehadiran Farid. Dia adalah sosok yang menyenangkan, dengan senyum yang mudah dan tawa yang menular. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu. Mungkin karena suasana yang intim, atau mungkin karena dia merasa lebih cantik dari biasanya. Amel merapikan rambutnya dan memeriksa penampilannya di cermin. Dia ingin terlihat baik, bukan hanya untuk suaminya, tetapi juga untuk Farid. Ketika pintu dibuka, Farid muncul dengan senyuman lebar dan membawa sebotol anggur. "Selamat malam, Amel. Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan botol anggur. Amel menerima anggur itu dengan senyuman, merasakan getaran kecil di dalam dirinya. "Terima kasih, Farid. Masuklah, Rudy sudah menunggu." Farid melangkah masuk, dan Amel menuntunnya ke ruang tamu. Rudy, yang sedang duduk di sofa sambil memeriksa ponselnya, segera menyambut Farid dengan hangat. "Bro, sudah lama kita tidak berkumpul seperti ini. Ayo, kita nikmati malam ini," serunya. Mereka bertiga mulai berbincang, dan Amel merasa suasana semakin akrab. Dia menyajikan hidangan yang telah disiapkannya, dan mereka mulai menikmati makan malam. Amel memperhatikan Farid saat dia berbicara, bagaimana matanya berbinar saat menceritakan kisah-kisah lucu dari pekerjaannya. Ada sesuatu yang menawan dalam cara Farid berinteraksi, dan Amel tidak bisa menahan senyumnya. "Amel, kamu harus mencoba ini. Supnya enak sekali," kata Rudy, menyodorkan sendok kepada Amel. Dia tersenyum, tetapi matanya tidak bisa lepas dari Farid. Dalam momen itu, Amel merasakan ketegangan yang aneh. Dia tahu bahwa dia seharusnya fokus pada suaminya, tetapi Farid memiliki daya tarik yang sulit untuk diabaikan. Setelah makan malam, mereka pindah ke ruang tamu untuk menikmati kopi. Amel menyajikan kopi panas dan kue yang baru dipanggang. Suasana semakin santai, dan musik lembut mengalun di latar belakang. Rudy mulai bercerita tentang proyek barunya di kantor, sementara Amel dan Farid saling bertukar pandang, merasakan ketegangan yang tak terucapkan. "Jadi, Farid, bagaimana kabar pekerjaanmu? Masih sibuk dengan proyek itu?" tanya Rudy, mengalihkan perhatian dari Amel. Farid mengangguk, tetapi matanya tetap tertuju pada Amel. "Ya, cukup sibuk. Tapi aku selalu senang bisa berkumpul dengan kalian. Ini adalah waktu yang aku tunggu-tunggu." Amel merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa Farid tidak hanya berbicara tentang pekerjaan. Ada sesuatu yang lebih dalam tatapan mereka. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaannya. Ketika Rudy pergi ke dapur untuk mengambil minuman tambahan, Amel dan Farid tersisa sendirian di ruang tamu. Dalam keheningan itu, Farid berbisik, "Kamu terlihat sangat cantik malam ini, Amel." Suara lembutnya membuat Amel tersipu. Dia tidak tahu harus menjawab apa. "Terima kasih, Farid. Kamu juga terlihat baik," jawabnya, berusaha menjaga nada santai. Mereka saling menatap, dan dalam momen itu, Amel merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa ini adalah batas yang tidak boleh dilanggar, tetapi ada sesuatu yang menariknya untuk lebih dekat dengan Farid.
Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia kontrol. Rudy kembali dengan minuman, dan suasana menjadi ceria lagi. Namun, Amel merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Dia berusaha untuk bersikap normal, tetapi hatinya berdebar. Dia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya, meskipun dia tahu bahwa itu salah. Malam semakin larut, dan mereka bertiga terus berbincang. Amel berusaha untuk terlibat dalam percakapan, tetapi pikirannya terus melayang kepada Farid. Dia memperhatikan cara Farid tertawa, bagaimana dia berbicara dengan penuh semangat, dan bagaimana dia membuatnya merasa nyaman. Amel merasa bingung, tetapi juga terpesona. Ketika Farid menceritakan kisah lucu tentang pengalamannya di kantor, Amel tidak bisa menahan tawanya. Dia merasa seolah-olah mereka berada dalam dunia mereka sendiri, terpisah dari Rudy yang duduk di seberang. Dalam momen itu, Amel menyadari bahwa dia tidak hanya tertarik pada Farid sebagai teman, tetapi ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai muncul. Setelah beberapa saat, Rudy mengusulkan untuk bermain permainan papan. Mereka semua setuju, dan suasana menjadi lebih ceria. Namun, Amel merasa ada ketegangan yang terus menggelora di antara dirinya dan Farid. Setiap kali tangan mereka bersentuhan saat mengambil kartu, Amel merasakan aliran listrik yang membuatnya terjaga. Permainan berlangsung seru, dan tawa mereka mengisi ruangan. Namun, Amel tidak bisa mengabaikan perasaannya. Dia merasa terjebak antara loyalitas kepada suaminya dan ketertarikan yang semakin kuat kepada Farid. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit untuk menahan perasaannya. Ketika permainan berakhir, Rudy mengusulkan untuk menonton film. Mereka semua setuju, dan Amel merasa sedikit lega. Dia berharap film bisa mengalihkan pikirannya dari Farid. Namun, saat mereka duduk berdekatan di sofa, Amel merasakan kehadiran Farid yang begitu dekat. Dia bisa mencium aroma parfum yang dikenakan Farid, dan itu membuatnya semakin terpesona. Film dimulai, tetapi Amel tidak bisa fokus. Dia terus merasakan tatapan Farid yang tertuju padanya. Setiap kali mereka berbagi tawa, Amel merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaannya. Ketika film berakhir, Rudy menguap dan berkata, sepertinya sudah larut. Aku rasa kita harus istirahat." Amel merasa campur aduk. Dia ingin malam ini berlanjut, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus mengakhiri pertemuan ini. Farid berdiri dan meraih jaketnya. "Terima kasih untuk malam yang menyenangkan, Amel." "Makan malamnya luar biasa," katanya dengan senyuman yang membuat jantung Amel berdebar. "Sama-sama, Farid. Senang bisa bertemu denganmu," jawab Amel, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Saat Farid melangkah menuju pintu, dia menoleh dan memberikan senyuman yang penuh arti kepada Amel. Dalam sekejap, Amel merasakan getaran di dalam dirinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Ketika pintu ditutup, Amel berdiri di sana, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kebingungan. Malam itu, Amel tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang Farid dan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi ketertarikan itu semakin kuat. Dalam kegelapan malam, Amel merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan persahabatan, dan dia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Malam setelah pertemuan dengan Farid, Amel terbangun dengan perasaan campur aduk.
Dia berusaha untuk melupakan tatapan Farid yang penuh arti dan senyuman yang membuat jantungnya berdebar. Namun, setiap kali dia menutup matanya, bayangan Farid muncul, mengingatkannya pada momen-momen kecil yang membuatnya merasa hidup. Amel tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi ketertarikan itu semakin sulit untuk diabaikan. Hari-hari berlalu, dan Amel berusaha untuk kembali ke rutinitasnya. Dia menghabiskan waktu dengan Rudy, suaminya, dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Namun, pikirannya selalu melayang kepada Farid. Dia merasa bersalah karena merasakan ketertarikan yang tidak seharusnya ada. Rudy, yang tidak menyadari apa yang terjadi dalam pikiran istrinya, terus berusaha membuat Amel bahagia. Suatu sore, Rudy menerima pesan dari Farid yang mengajak mereka untuk berkumpul lagi. Bagaimana kalau kita mengadakan barbeque di halaman belakang akhir pekan ini? Aku akan membawa daging dan minuman, tulis Farid. Amel merasa jantungnya berdebar saat membaca pesan itu. Dia tahu bahwa pertemuan itu akan membawa kembali semua perasaan yang telah dia coba sembunyikan. Bagaimana, Amel? Apa kamu setuju? Tanya Rudy, menatapnya dengan penuh harapan. Amel tersenyum, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Tentu, itu ide yang bagus. Aku akan menyiapkan beberapa makanan pendamping, jawabnya, berusaha terdengar antusias. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Amel menghabiskan waktu di dapur, menyiapkan berbagai hidangan untuk barbeque. Dia memilih resep-resep favoritnya, berharap bisa membuat suasana menjadi lebih ceria. Saat Farid tiba, Amel merasa jantungnya berdebar lagi. Dia mengenakan gaun santai yang membuatnya merasa percaya diri, tetapi juga sedikit cemas. Farid datang dengan senyuman lebar dan membawa beberapa bahan untuk barbeque. Hai, Amel. Kamu terlihat cantik sekali hari ini, katanya, dan Amel merasakan pipinya memanas. Terima kasih, Farid. Senang melihatmu lagi, jawabnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Rudy segera menyambut Farid dan mereka mulai menyiapkan barbeque. Amel membantu mereka, tetapi dia merasa ada ketegangan yang menggelora di antara dirinya dan Farid. Setiap kali mereka berinteraksi, Amel merasakan aliran listrik yang membuatnya terjaga. Dia berusaha untuk tidak terlalu memperhatikan Farid, tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit untuk menahan perasaannya. Saat daging mulai dipanggang, aroma lezat memenuhi udara. Amel dan Farid berdiri berdekatan, mengobrol sambil menunggu makanan matang. Kamu tahu, aku sangat menikmati waktu kita bersama minggu lalu. Rasanya seperti kita sudah lama tidak bertemu, kata Farid, menatap Amel dengan serius. Amel merasa jantungnya berdebar. Aku juga merasakannya. Rasanya menyenangkan bisa berkumpul seperti ini, jawabnya, berusaha untuk tidak menunjukkan betapa berartinya momen itu baginya. Rudy, yang sedang mengatur api, tidak menyadari ketegangan yang terjadi di antara mereka. Dia terus berbicara tentang rencana-rencana masa depan dan proyek-proyek yang sedang dikerjakannya. Amel mendengarkan, tetapi pikirannya terus melayang kepada Farid. Dia merasa terjebak dalam perasaan yang tidak bisa dia kontrol. Setelah barbeque selesai, mereka duduk di meja makan di luar, menikmati hidangan yang telah disiapkan. Suasana semakin santai, dan tawa mereka mengisi udara. Amel merasa sedikit lega, tetapi ketertarikan yang dia rasakan terhadap Farid tidak bisa diabaikan. Setiap kali Farid berbicara, Amel merasa seolah-olah dia adalah satu-satunya orang di dunia ini. Amel, kamu harus memberikan resep salad ini padaku. Ini enak sekali, kata Farid sambil menyodorkan piringnya. Amel tersenyum,
merasa bangga. Tentu, aku akan mengirimkannya padamu. Mudah sekali membuatnya, jawabnya, merasakan kehangatan dalam hatinya. Setelah makan, mereka memutuskan untuk bermain permainan papan di halaman belakang. Amel merasa senang, tetapi juga cemas. Dia tahu bahwa permainan ini akan membawa mereka lebih dekat, dan dia tidak yakin apakah dia siap untuk itu. Namun, dia tidak bisa menolak kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama Farid. Permainan dimulai, dan suasana menjadi semakin ceria. Amel dan Farid duduk berdekatan, dan setiap kali mereka bersentuhan saat mengambil kartu, Amel merasakan aliran listrik yang membuatnya terjaga. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin sulit untuk menahan perasaannya. Amel, kamu harus berani mengambil risiko. Jangan takut untuk kalah, ya, kata Farid, tersenyum lebar. Amel merasa hatinya berdebar. Baiklah, aku akan mencoba, jawabnya, berusaha untuk bersikap santai. Namun, dalam hatinya, dia tahu bahwa ini bukan hanya tentang permainan. Saat permainan berlangsung, Amel dan Farid saling menggoda, dan tawa mereka mengisi malam. Rudy, yang duduk di seberang, tampak senang melihat mereka berdua akrab. Namun, Amel merasa ada sesuatu yang lebih dalam antara dirinya dan Farid. Setiap kali Farid menatapnya, dia merasakan getaran yang membuatnya terjaga. Ketika permainan berakhir, Rudy mengusulkan untuk menonton film. Mereka semua setuju, dan Amel merasa sedikit lega. Dia berharap film bisa mengalihkan pikirannya dari Farid. Namun, saat mereka duduk berdekatan di sofa, Amel merasakan kehadiran Farid yang begitu dekat. Dia bisa mencium aroma parfum yang dikenakan Farid, dan itu membuatnya semakin terpesona. Film dimulai, tetapi Amel tidak bisa fokus. Dia terus merasakan tatapan Farid yang tertuju padanya. Setiap kali mereka berbagi tawa, Amel merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Dia berusaha untuk tidak memikirkan hal itu, tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat perasaannya. Di tengah film, Rudy menguap dan berkata, sepertinya sudah larut. Aku rasa kita harus istirahat." Amel merasa campur aduk. Dia ingin malam ini berlanjut, tetapi dia juga tahu bahwa mereka harus mengakhiri pertemuan ini. Farid berdiri dan meraih jaketnya. "Terima kasih untuk malam yang menyenangkan, Amel. Makan malamnya luar biasa," katanya dengan senyuman yang membuat jantung Amel berdebar. "Sama-sama, Farid. Senang bisa bertemu denganmu," jawab Amel, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Saat Farid melangkah menuju pintu, dia menoleh dan memberikan senyuman yang penuh arti kepada Amel. Dalam sekejap, Amel merasakan getaran di dalam dirinya. Dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya. Ketika pintu ditutup, Amel berdiri di sana, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kebingungan. Malam itu, Amel tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang Farid dan perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Dia tahu bahwa dia harus menjaga jarak, tetapi ketertarikan itu semakin kuat. Dalam kegelapan malam, Amel merenungkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan persahabatan, dan dia tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Malam setelah barbeque, Amel terbangun dengan perasaan yang lebih berat dari sebelumnya. Dia merasa terjebak dalam pusaran emosi yang tidak bisa dia kendalikan. Setiap kali dia memikirkan Farid, hatinya berdebar, dan setiap kali dia melihat Rudy, rasa bersalah menyelimuti dirinya. Amel tahu bahwa dia harus membuat keputusan,
tetapi dia tidak tahu harus mulai dari mana. Hari-hari berlalu, dan Amel berusaha untuk menjalani rutinitasnya seperti biasa. Namun, setiap kali dia bertemu Farid, perasaannya semakin sulit untuk disembunyikan. Mereka bertemu beberapa kali dalam konteks yang berbeda, seperti saat Rudy mengundang Farid untuk menonton pertandingan sepak bola di rumah. Setiap pertemuan membuat Amel semakin bingung dengan perasaannya. Suatu sore, saat Amel sedang menyiapkan makan malam, dia menerima pesan dari Farid. "Hai, Amel. Apa kamu ada waktu untuk berbincang? Aku ingin mendiskusikan sesuatu yang penting." Pesan itu membuat jantung Amel berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang tidak bisa dia hindari. Dia harus menghadapi perasaannya. Amel membalas pesan Farid, tentu, aku bisa. Kapan kamu mau datang?" Farid menjawab, bagaimana kalau malam ini setelah Rudy pulang kerja?" Amel merasa campur aduk. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Ketika Rudy pulang, Amel berusaha bersikap normal. Dia menyiapkan makan malam dan berbincang dengan suaminya, tetapi pikirannya terus melayang kepada Farid. Rudy tampak senang dan tidak menyadari ketegangan yang menggelora di dalam hati Amel. Setelah makan malam, Rudy pergi ke ruang tamu untuk menonton televisi, sementara Amel menunggu kedatangan Farid dengan perasaan cemas. Ketika Farid tiba, Amel merasakan jantungnya berdebar. Dia membuka pintu dan menyambut Farid dengan senyuman. "Hai, Farid. Terima kasih sudah datang," katanya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang. Farid tersenyum, tetapi ada keseriusan di matanya. "Terima kasih sudah mengundangku, Amel. Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Mereka duduk di ruang tamu, dan Amel merasa suasana semakin tegang. Farid memulai pembicaraan. Amel, aku tahu kita sudah berteman lama, dan aku sangat menghargai persahabatan kita. Namun, aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di antara kita." Amel merasa jantungnya berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah momen yang telah dia takuti dan inginkan sekaligus. "Farid, aku juga merasakannya," jawab Amel, suaranya bergetar. "Tapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan. Aku sudah menikah dengan Rudy, dan aku tidak ingin menyakiti dia." Farid mengangguk, tetapi matanya tetap menatap Amel dengan intens. "Aku mengerti, tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa ada ikatan yang lebih dalam." Amel merasa bingung. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa itu akan menghancurkan hidupnya dan Rudy. "Farid, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Aku mencintai Rudy, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu," katanya, air mata mulai menggenang di matanya. Farid meraih tangan Amel, dan dalam momen itu, Amel merasakan aliran listrik yang membuatnya terjaga. "Amel, aku tidak ingin memaksamu untuk memilih. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku ada di sini untukmu, apapun yang terjadi," katanya lembut. Amel merasa hatinya bergetar. Dia tahu bahwa Farid adalah sosok yang baik, tetapi dia juga tidak ingin menyakiti suaminya. Mereka terdiam sejenak, dan Amel merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sulit. "Aku perlu waktu untuk memikirkan ini," kata Amel akhirnya, berusaha untuk menenangkan dirinya. Farid mengangguk, tetapi Amel bisa melihat kekecewaan di matanya. Setelah beberapa saat, Farid berdiri dan berkata, aku akan pergi sekarang. Ingat, apapun keputusanmu, aku akan menghormatinya."
Amel merasa hatinya hancur saat Farid melangkah pergi. Dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya, dan dia harus membuat keputusan yang sulit. Malam itu, Amel tidak bisa tidur. Pikirannya terus berputar tentang Farid dan Rudy. Dia merasa terjebak dalam dilema antara cinta dan persahabatan. Dia mencintai Rudy, tetapi ketertarikan yang dia rasakan terhadap Farid semakin kuat. Amel tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tetapi dia tidak tahu apa yang benar. Hari-hari berlalu, dan Amel berusaha untuk menjalani hidupnya seperti biasa. Namun, perasaannya semakin sulit untuk disembunyikan. Dia merasa bersalah setiap kali melihat Rudy, tetapi dia juga tidak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Farid. Suatu malam, saat Rudy sedang tidur, Amel memutuskan untuk mengirim pesan kepada Farid. "Farid, aku ingin bertemu lagi. Kita perlu membicarakan ini lebih lanjut." Pesan itu membuat jantung Amel berdebar. Dia tahu bahwa ini adalah langkah besar, tetapi dia merasa tidak bisa terus hidup dalam kebingungan. Farid membalas dengan cepat, tentu, kapan kamu mau?" Amel menjawab, bagaimana kalau besok sore?" Farid setuju, dan Amel merasa campur aduk. Dia tahu bahwa pertemuan ini bisa mengubah segalanya. Keesokan harinya, Amel merasa cemas. Dia berusaha untuk bersikap normal di depan Rudy, tetapi pikirannya terus melayang kepada Farid. Ketika waktu pertemuan tiba, Amel merasa jantungnya berdebar. Dia pergi ke kafe tempat mereka sepakat untuk bertemu, dan saat Farid tiba, Amel merasakan ketegangan yang menggelora di antara mereka. "Amel, terima kasih sudah datang," kata Farid, senyumnya hangat tetapi ada keseriusan di matanya. "Aku merasa kita perlu membicarakan perasaan kita dengan jujur." Amel mengangguk, merasakan getaran di dalam dirinya. "Ya, aku juga merasa begitu." Mereka duduk di sudut kafe, dan Amel merasa suasana semakin tegang. "Aku tidak ingin menyakiti Rudy, tetapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu," kata Amel, suaranya bergetar. Farid menatapnya dengan serius. "Aku mengerti, Amel. Aku tidak ingin memaksamu untuk memilih, tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku siap untuk apapun yang kamu putuskan." Amel merasa bingung. Dia ingin mengakui perasaannya, tetapi dia juga tahu bahwa itu akan menghancurkan hidupnya dan Rudy. "Farid, aku mencintai Rudy. Dia adalah suamiku, dan aku tidak ingin menyakiti dia," katanya, air mata mulai menggenang di matanya. Farid mengangguk, tetapi Amel bisa melihat kekecewaan di matanya. "Aku menghormati keputusanmu, Amel. Aku hanya ingin kamu bahagia, apapun bentuknya," katanya lembut. Amel merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi dia tidak tahu apa yang benar. Setelah beberapa saat, mereka terdiam. Amel merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Dia tahu bahwa mereka berada di persimpangan jalan yang sulit. "Aku perlu waktu untuk memikirkan ini," kata Amel akhirnya, berusaha untuk menenangkan dirinya. Farid mengangguk, tetapi Amel bisa melihat kekecewaan di matanya. Mereka menghabiskan waktu berbincang, tetapi suasana terasa berat. Amel merasa terjebak dalam perasaannya. Dia mencintai Rudy, tetapi ketertarikan yang dia rasakan terhadap Farid semakin kuat. Dia tahu bahwa dia harus membuat pilihan, tetapi dia tidak tahu apa yang benar. Ketika pertemuan berakhir, Amel merasa hatinya hancur. Dia tahu bahwa pertemuan ini telah mengubah segalanya, dan dia harus membuat keputusan yang sulit. Saat Farid melangkah pergi, Amel merasakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan.
Dia tahu bahwa dia harus memilih antara cinta dan persahabatan, dan keputusan itu akan menentukan masa depannya. Malam itu, Amel merenungkan semua yang telah terjadi. Dia tahu bahwa dia harus membuat keputusan yang sulit, tetapi dia juga tahu bahwa apapun yang dia pilih, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dalam kegelapan malam, Amel berdoa agar dia bisa menemukan jalan yang benar, meskipun itu berarti harus menghadapi konsekuensi dari perasaannya. Dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan dia harus siap untuk menghadapi apapun yang akan datang.